Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi kita baca Fatihah, semoga dengan berkah dan kemuliaan serta mukjizat daripada suratul Fatihah Allah ampunin dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita dan orang yang berjasa kepada kita, dan Allah pelihara diri kita dari segala musibah, bala dan juga fitnah. Allah angkat penyakit-penyakit kita zahir maupun batin. Kalau ada orang yang minta didoakan supaya sembuh, semoga Allah berikan kesembuhan. Kalau ada orang yang berniat jahat atau akan berbuat jahat kepada kita, Allah nggak sampaikan kejahatannya kepada kita, dan Allah balikkan kejahatan yang menjadi nikmat buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'limana ta'liman mubarakan fi tuli hayatina wa ja'alahu sababan li husnil khatimati fi akhir umrina. Wassalatu wassalamu ala Taha Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi humul fudala'i wal kurama. Amma ba'du, wa bisanadil muttasili ilal imami muallifi rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Khatimatun. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala yubahi bi ahli Arafatal al-malaikata yaqulu ya malaikati unzuru ila ibadi syukhsan ghurran yaqbilu yadribuna ila min kulli fajjin amiki. Ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya berarti hadis qudsi, karena yang meriwayatkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman-firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Itu hadis qudsi. Dan kedudukan hadis qudsi di atas hadis muttafaqun alaih. Jadi lebih unggul daripada hadis muttafaqun alaih. Karena dari hadis-hadis itu yang paling unggul muttafaqun alaih. Ada yang lebih unggul lagi adalah hadis qudsi. Firman Allah yang diberitakan melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa juga disebut hadis qudsi. Annallaha ta'ala yubahi bi ahli Arafatal malaikata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan tentang penghuni Arafah, yakni orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah pada tanggal 10 Zulhijjah. Yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini dibangga-banggakannya kepada siapa? Al-malaikata, kepada para malaikat. Jadi orang-orang yang sedang ada di padang Arafah itu kan jumlahnya setiap tahun nggak sedikit, jutaan manusia berkumpul tanpa ada undangan, jutaan, ya.
Kalau menurut kuota saja ya kurang lebih itu ada 4 juta. 4 juta orang kumpul di situ, tapi itu bisa lebih. Karena secara resmi haji itu seluruh dunia kurang lebih 4 juta. Ya. Tapi kan ada haji-haji yang nggak resmi, ya kan banyak yang datang backpacker namanya. Ya mungkin ada 5 atau sampai 6 juta kumpul ya, di padang Arafah. Yaqulu ya malaikati unzuru ila ibadi sya'than ghufran. Wahai para malaikatku, kalian lihatlah para hambaku yang berambut kusut, ghubran, dagi juga lusuh, berdebu, ya kan? Karena ketika itu ya sekarang juga masih itu padang pasir. Jadi orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah itu khususnya laki-laki nih, itu berambut kusut, kena angin kencang, juga lusuh, berdebu, ya kan padang pasir itu. Aqbilu yadribuna ila min kulli fajjin amik. Mereka menghadap sambil berjalan menujuku dari penjuru dunia yang jauh. Min fajjin amik, ayatnya kan kita ada. Didatang dari Eropa, dari Asia, dari Afrika, itu seluruh dunia, ya seluruh dunia. Bukan hanya negara yang bermayoritas Muslim, tapi mayoritas non Muslim juga di situ kumpul. Ya Amerika, ya Afrika, Somalia, dan seluruh dunia pokoknya kumpul di situ. Bahkan Cina kumpul semuanya. Ya bapak-bapak yang sudah melaksanakan haji, bukan umroh nih, haji, itu pasti menemukan orang-orang yang beraneka ragam, ya. Bukan suku, ini negara ini, ya. Beraneka ragam bahasa di situ. Bahasa Inggris, Jepang, Jerman, segala macam di situ kumpul. Fashhadkum anni qad ajabtu du'aakum. Maka aku bersaksi kepada kalian. Jadi Allah bersaksi kepada seluruh para malaikat, anni qad ajabtu du'aahum, bahwasanya aku telah mengabulkan doa-doa mereka. Doa orang yang sedang wukuf di Arafah itu mustajab. Ya, doa-doanya mustajab. Orang yang wukuf di padang Arafah. Wa syafa'tu rabbatahum wa wahabtu musibatahum. Dan juga aku mempermudah segala harapan atau keinginan mereka. Apa yang dia mau, selama yang dia mau itu adalah kebaikan, pasti Allah akan penuhi itu harapannya. Semua, selama apa yang diinginkan, selama yang diinginkan itu adalah sesuatu yang baik. Karena hadisnya jelas tuh, ya, fa inistaghfaru ghufira lahum. Kalau mereka minta ampun, pasti akan aku ampuni. Al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang-orang yang haji, orang-orang yang umrah itu adalah tamu-tamunya Allah. Fa in sa'alu, kalau mereka itu pada meminta, selama yang diminta itu bagus, tuh pasti akan aku berikan. Wa in istaghfaru ghufira lahum. Kalau mereka memohon ampun, pasti akan aku ampuni. Itu karena saking dihormatinya, dihargainya orang-orang yang melaksanakan haji dan juga umrah. Jadi orang haji umrah itu adalah wafdullah, tamu-tamunya Allah, duta-dutanya Allah. Kalau tamu itu kan pasti diservis sama yang punya rumah. Kalau kita ada kedatangan tamu, kan kita servis, kasih air minum, kasih makanan. Allah juga begitu, akan diberikan servis, layanan oleh Allah. Servisnya apa? Yaitu tadi, wa inin sa'alu u'tu, kalau mereka itu minta,
pasti akan aku berikan. Wa inistaghfaru, kalau mereka mohon ampun, pasti akan aku ampuni. Nah, di sini dibuktikan dengan firman Allah, wa syafa'tu ragbatahum, dan aku mempermudah segala harapan atau keinginan mereka. Wa wahabtu musi'ahum, dan aku menghadiahkan orang-orang yang jahat di antara mereka, limuhsinihim, bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka. Artinya orang-orang yang berdosa itu pun diampunin gara-gara orang yang wukuf di padang Arafah. Ya. Jadi musi itu orang-orang yang suka berbuat jahat di antara mereka, itu dikasih hadiah juga tuh, ya. Sehingga dosa-dosa orang yang berbuat jahat, berbuat dosa diampuni dengan sebab orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Wa a'taitu muhsinihim jami'a ma sa'aluni ghairat taba'atil lati bainahum, dan aku memberikan kepada orang-orang yang berbuat baik dari mereka jami'a ma sa'aluni, semua hal permohonan yang mereka minta dariku, semua keinginan. Tadi wa in sa'alu u'tu, apapun yang mereka minta tuh pasti akan aku beri, selama permintaannya itu baik. Ghairat taba'atil lati bainahum, kecuali pertanggungjawaban di antara mereka. Maknanya kasus yang harus diselesaikan di antara sesama manusia, ya, masalah-masalah antara manusia yang dosanya namanya dosa munkar. Kan dosa ada dua, ada dosa fahsya, ada dosa munkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dosa fahsya nih semua yakin, karena Allah yang berfirman itu diampuni oleh Allah ketika ada di padang Arafah. Kecuali dosa munkar yang ada kaitannya dengan manusia, ya. Ya, kalau ada masalah yang harus diselesaikan sesama manusia, ya harus diselesaikan dulu. Itu dosanya dosa munkar. Barangkali seseorang pernah menzolimi saudaranya, itu selesaikan dulu. Itu kan kasus yang harus diselesaikan. Kalau ada urusan utang piutang di antara manusia, selesaikan dulu, gitu. Atau ada hal-hal yang sifatnya kisos, itu selesaikan dulu. Itu dosa-dosa yang sifatnya munkar. Ini yang diampunin oleh Allah, seluruh dosa-dosa yang sifatnya dosa fahsya, ya. Dikecualikan ghairat taba'atil lati bainahum, kecuali pertanggungan jawab, yakni kasus yang harus diselesaikan bainahum, di antara mereka, ya. Makanya kalau berangkat haji, berangkat umrah, urusan hakul adami mesti diselesaikan dulu. Misal, maaf, kalau punya hutang, bayar sebelum berangkat haji, sebelum berangkat umrah, selesaikan dulu. Kalau ada permasalahan, ya, di sesama kita, selesaikan dulu. Maka makna strategis daripada walimatus safar kan di situ. Jadi kan yang mau berangkat haji, mau berangkat umrah, ngundang ke tetangga, ya. Salah satu tujuannya adalah pengen minta maaf. Makanya ada sambutan sahibul hajat, sahibul bait, ya. Apabila saya dan keluarga ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, bila perlu disambung, kalau ada urusan utang piutang, mohon diselesaikan. Tuh. Karena orang yang haji itu kan pernah saya sampaikan, seperti orang mati, mirip orang mati, itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi haji itu adalah kematian kecil, ya. Dan ada kematian besar, kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau haji umrah itu kematian juga, cuman kematian ikhtiyari.
yang bisa ditunda, yang bisa ditangguhkan, ya, atau kematian kecil, maka ya harus diselesaikan dulu urusan-urusan sesama manusia. Bayar utang, selesaikan. Jangan berangkat haji, berangkat umroh masih punya utang, ya kan, masih punya tanggungan utang, selesaikan dulu gitu, sama tetangga, sama temen. Ya lagian kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, utang belum selesaikan, yang memberikan hutang kepada kita kan bilang, gimana sih itu orang, ya, utang gue masih ada, udah berangkat umroh aja, berangkat umroh kuat, bayar utang nggak kuat tuh. Kecuali kalau kredit motor, kredit mobil nggak mesti diselesaikan saat itu juga. Itu kan ada temponya kan ya. Ya itu lain. Ini sesama manusia, selesaikan. Kalau memang sudah habis temponya, ya bayar, minta maaf. Itu makanya hakul adami ini mesti diselesaikan sebelum berangkat haji, berangkat umroh. Undang tetangga, teman, saudara, ya. Mestinya memang yang mau berangkat umroh, yang mau berangkat haji datang ke rumah kita masing-masing, satu-satu datengin tuh. 120 rumah, 120 rumah. Karena yang namanya tetangga itu bukan yang rumahnya di samping kita saja. Itu kalau kata Rasulullah, 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah samping kanan, 40 rumah samping kiri. Berapa rumah? 120 datengin. Mestinya gitu. Cuman kan pegel. Berapa hari datengin 120 rumah. Makanya cara yang mudah, undang saudara, teman, tetangga, undang tuh pada waktu acara pertemuan haji ya. Kalau kata orang sekarang walimatus safar. Sebetulnya walimah itu nggak ada, walimatus safar nggak ada. Tapi nggak apa-apa lah, bagus. Karena walimah itu ada 11. Saya baca walimah itu ada 11. Salah satunya nggak ada tuh yang namanya walimatus safar, nggak ada. Ada walimatul akirah, walimatul akikah, walimatul arus, ya itu ada. Ada walimatul iddah, itu ada. Pindah rumah, itu ada tuh walimah juga namanya. Habis khatam Quran, tuh. Habis nikah, habis khitan, itu ada. Termasuk baru melahirkan, ada. Itu walimah. Kalau walimatus safar nggak ada. Tapi boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, bagus. Ya. Jangan disalahin. Kata orang bid'ah, yang enggak bid'ah, itu kan bukan suatu ibadah. Itu hanya tradisi, betul nggak? Itu hanya tradisi. Jangan disalahin bid'ah itu. Ya udah bid'ah nggak apa-apa dah. Tapi jangan dibilang bid'ah yang dolalah ya. Jangan dibilang sesat. Ya nggak sesat lah, orang mau minta maaf, ngundang orang makan, kira-kira bagus apa enggak tuh? Yang ngundang orang makan, bacanya baca zikir dari Fatihah, Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca ratib. Kan baca ratib ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti dengerin ceramah, doa, habis itu makan. Kan kagak ada yang jelek-jelek. Ada yang nyawer nggak waktu itu? Ada yang nyawer nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Yang joget ada nggak? Enggak. Itu ya boleh bid'ah, tapi jangan dibilang dolalah gitu. Bid'atun hasanah. Jadi yang namanya walimah itu ada 11. Saya nggak nemuin tuh walimatus safar, nggak ada. Ya, walimatus safar nggak ada. Tapi nggak apa-apa, bikin aja. Itu kan untuk memudahkan kita ini minta maaf kepada para tetangga. Karena kalau kita datang satu-satu ya repot juga. Lagian kalau kita didatengin sama yang mau berangkat haji kan kita repot, nyediain teh, nyediain kue, makanan, kan repot. Nah kita diundang, ya enggak? Kita diundang, pulang nenteng berkat enggak? Iya, insya Allah nenteng berkat, makan, enak gak tuh? Ya udah, itu kan enak. Jadi apa yang mereka inginkan itu diberikan oleh Allah. Fa iza afadal ya qaumu ila jam'i waqafu wa adu fi ragbati wa talabi ila Allah ta'ala.
Maka ketika jamaah haji itu bergerak menuju Muzdalifah. Nah, jadi ini urutan perjalanan melakukan ibadah haji. Jadi orang-orang nanti dari Padang Arafah menuju tempat namanya Muzdalifah. Itu sebentar aja, mabit di Muzdalifah. Nggak lama, nggak sampai 1 jam, 5 menit aja kalau memang bisa boleh. Ya, 5 menit. Untuk apa? Ngambil batu. Ya, terserah nanti mau ngambil napar awal apa napar sani. Kan ada napar awal, napar sani. Kalau napar awal itu di kota Minanya mabitnya 2 malam. Ya, 2 malam. Kalau napar sani mabitnya 3 malam. Nah, kalau kita ngambil napar awal itu ngambil batunya 49 butir. Ya, 49 butir. Tapi kalau kita ngambil napar sani itu ngambil batunya 70 butir. Gitu. Masukin aja ke plastik atau ke botol mineral gitu, ya, untuk kita melempar jumroh. Itu muabid di Muzdalifah. Wa adu bi ragbati, dan mereka kembali berdoa. Tuh, doa di Muzdalifah, ya, hal yang diinginkan. Wa talabi ilallahi ta'ala, dan permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, di Muzdalifah nih, tadi di Arafah. Ketika mereka minta ampun, minta apa saja, Allah akan berikan. Nah, ketika di Muzdalifah juga baca doa lagi. Ya, baca doa lagi. Yaqulullahu ta'ala ya malaikati ibadi waqafu fa'adu fir ragbah wat talabi. Allah kembali berfirman kepada malaikat, wahai para malaikatku, ibadi waqafu, hamba-hambaku telah berhenti bermalam di Muzdalifah, ya, Muzdalifah. Fa'adu fi ragbati wa talabi, lalu mereka kembali memohon dalam hal keinginan dan permintaan. Lihat hamba-hambaku di Muzdalifah, mereka berdoa lagi, mohon kepadaku tentang keinginannya dan juga permintaannya. Fa ashadukum anni ajabtu du'aahum, maka aku bersaksi kepada kalian wahai malaikat bahwasanya aku telah mengabulkan doa mereka, ya, selama permintaannya permintaan yang baik nih, ya, minta panjang umur, dididikan sehat, gitu, ya. Wa syafa'tu ragbatahum, dan aku mempermudah segala harapan mereka. Wa wahabtu musi'ahum limuhsinihim, dan aku menghadiahkan orang-orang yang jahat di antara mereka bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka. Tuh, yang jahat aja masih dapat kebaikan tuh. Karena orang-orang yang umroh, orang-orang yang haji melakukan wukuf di padang, bukan wukuf, di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Orang-orang yang berbuat jahat kecipratan juga. Kalau bahasa kita namanya kecipratan, kebagian kebaikan dari orang-orang yang melakukan mabit di Muzdalifah, ya. Wa ataitu muhsinihim jami'a ma sa'aluni, dan aku pun memberikan kepada orang-orang yang berbuat baik dari mereka itu jami'a ma sa'aluni, seluruh hal-hal permohonan yang mereka minta dariku. Tuh, di Muzdalifah baca doa lagi, mohon ampun buat siapa? Buat orang tua kita, saudara kita, teman kita, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa kafaltu anhum bittiba'atil lati bainahum,
dan aku menanggung terhadap diri mereka akan pertanggung jawab, ya, yang harus diselesaikan di antara mereka, ya. Jadi Allah nanti akan memberikan pertanggungan jawab, ya, bagi orang-orang yang ada di Muzdalifah di antara manusia. Tahammalallahu taba'atina wa ghafara kaba'ara dzunubina. Semoga Allah berkenan menanggung pertanggungjawaban kita dan berkenan mengampuni dosa-dosa besar kita. Ruya min ummil bait man bukan wa ruya man ammal baita la tada'u naqatuhu khuffan wa la tarfa'uhu illa kutiba lahu bihi hasanatun wa maha anhu khati'atun. Dan diriwayatkan man ammal baita, barang siapa yang menuju Baitullah, pergi ke Baitullah, la tada'u naqatuhu khuffan, tidaklah untanya menaruh tapak kakinya, ya, di la tada'u naqatuh itu ontaknya, khuffan itu meletakkan tapak kakinya, wala tarfa'uhu, dan tidaklah mengangkatnya. Jadi kan kalau ontak jalan gitu kan, tek, diangkat, tek 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 gitu. Dan tidaklah ontak yang dia taikin itu meletakkan kakinya dan mengangkat kakinya itu, illa kutibalahu bihi hasanatun, melainkan pasti telah dicatat bagi orang itu dengan sebab hal menaruh dan mengangkat tapak kaki ontaknya itu akan satu kebaikan, ya. Wa maha anhu khati'atun, dan dihapus darinya akan sebuah dosa. Kalau dulu kan haji naik ontak, Pak, naik ontak tuh. Kalau sekarang kan ada mobil bus, travel, atau naik kereta cepat, ya. Itu setiap ontaknya tek tek tek, ini ada kebaikan, ada dosa diampunin berapa langkah. Setiap taruh angkat, taruh angkat, taruh angkat, itu dosa diampunin, kebaikan diberikan, ya. Kalau sekarang pakai kendaraan, nggak usah dihitung berapa putaran, itu nggak usah, udah. Pokoknya Allah yang khairul hasibin, Allah yang maha mampu untuk menghitungnya. Jadi langkah-langkah kendaraannya itu, satu, mendapatkan kebaikan orang itu, dan yang kedua, terampuni dosa orang yang melakukan ibadah haji ketika ontak-ontaknya itu berjalan. Jadi ada kebaikan dan juga pengampunan dosa. Wa raq'atat tawafi ka'idki raqabatin, dan melaksanakan 2 rakaat sholat tawaf. Ini selesai tawaf nih, ya. Pahalanya seperti apa? Ka'idki raqabatin, seperti memerdekakan seorang budak. Min bani Ismaila, dari keturunan Nabi Ismail. Wa sa'yu ka'idki sab'ina raqabatan, dan melaksanakan sa'i itu pahalanya sama seperti memerdekakan 70 budak, ya, 70 budak. Kalau sholat sunnah tawaf, jadi selesai kita tawaf 7 kali putaran, kita mundur sedikit, kita sholat 2 rakaat, itu namanya sholat sunnah tawaf, 2 rakaat aja. Itu pahalanya seperti memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail. Kalau melakukan sa'i, itu pahalanya sama dengan memerdekakan 70 budak. Kalau sa'i itu dari Sofa ke Marwah, nanti balik lagi ke Sofa, terbalik lagi ke Marwah. Jadi gitu aja tuh. Jadi ini hitungannya 1, 2, 3, 4, ya. Itu hitungannya gitu. Pokoknya yang namanya satunya itu ganjilnya adanya di Marwah.
Ganjilnya ada di marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7-nya di sini nih. Bukan 1, 2, pegel itu. Capek. Jadi makanya tandain yang ganjil itu adanya di marwah. Jadi berakhir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, ya. Nanti di situ selesai baru kita takhallul gunting. Gunting rambut minimal berapa? 3. Boleh digunting, boleh dibakar, boleh dicabut, boleh. Ya, yang penting minimal 3. Dibakar boleh kalau nggak ada gunting. Dicabut juga boleh gitu ya. Itu nantilah kalau berangkat umroh bisa dah ya. Jadi ada tawaf yang dilanjutkan dengan sa'i. Ada tawaf yang nggak pakai sa'i, itu tawaf sunnah. Ya, tawaf sunnah. Yang kalau ada orang masuk ke dalam masjid, waktu luang dia tawaf aja. Karena tawaf itu merupakan tahiyatul masjid buat Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu sebenarnya nggak ada sholat tahiyatul masjid. Gantinya apa? Tawaf. Cuman tidak dilanjutkan dengan sa'i. Kalau yang namanya dilanjutkan dengan sa'i itu tawafnya namanya tawaf ifadah, yang mesti datang ke mikot. Mikotnya yang paling dekat misalkan Tanaim atau Masjid Aisyah. Nah, di situ ngambil mikot, langsung pergi ke Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat sunnah, kemudian menuju sa'i 7 putaran, 1, 2 sampai 7 di sini ya. Jadi melakukan tawaf, sholat sunnahnya 2 rakaat itu seperti memerdekakan 1 orang budak dari Bani Ismail, keturunan Bani Ismail, Nabi Ismail, dan sa'i itu seperti memerdekakan 70 budak. Wal wuqufu yughfaru bihi dzunubu wa in kanat bi'adadir ramali wa kaqatril matari wa kazabadil bahri. Dan melaksanakan wukuf, nah ini khusus haji nih. Melaksanakan wukuf itu diampuni dengan sebab wukuf akan berbagai dosa. Yughfaru bihi dzunub. Berbagai dosa apa aja diampuni di situ. Selama dosanya bukan dosa syirik nih ya. Wa in kanat bi'adadir ramali, meskipun dosanya sebanyak hitungan kerikil. Wah, kerikil di dunia ini ada berapa biji? Itu sebanyak apapun dosanya itu diampuni. Wa kaqatril matori, atau seperti tetesan hujan, rintik hujan. Qatril mator ya. Wa kazabadil bahri, betapapun dosanya sebanyak buih di lautan, Allah ampuni orang yang melakukan wukuf di padang Arafah ya. Asal niatnya di sini ada ikhlas karena Allah. Wa bikulli khasatin minal hijimari takfiru kabiratin minal mubiqat. Dan dengan sebab 1 kerikil dari kerikil-kerikil yang dilemparkan ke jumroh, kan ada jumroh Aqobah, jumroh ula, ada jumroh wusta, itu kan jumroh ada 3 ya kan. Nah itu setiap kerikil ya, berapa kerikil setiap tempat? 7. Nah itu setiap 1 kerikil itu dapat menghapus kabiratin, dosa-dosa besar. Dosa besar. Karena dosa besar banyak ke dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi uqubati ahlil kabahir. Itu disebutin dosa-dosa besar dan juga siksa-siksanya. Di antaranya dosa durhaka sama orang tua, dosa zina, meninggalkan sholat, minuman keras, itu dosa-dosa besar. Minal mubiqat,
berbagai perbuatan maksiat yang merusak. Kan ada sab'ul mubiqat, 7 dosa yang bisa merusak. Makanya dosa-dosa yang 7 merusak itu terhapus dengan sebab melempar satu. Ya, melempar jumrah. Jadi jumrah aqabah, jumrah ula, jumrah wusta. Nanti ada 3 jumrah ya. Itu kalau melakukan ibadah haji ya, ibadah haji. Kalau umrah nggak ada melempar jumrah. Wan nahru madkhurun indallah wallahu a'lam bissawab. Nanti masih ada lanjutannya tentang berkurban ketika melaksanakan ibadah haji. Dah, mari kita baca Fatihah. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, sehat afiat dalam ibadat, lulus kita punya hajat dunia, hajat akhirat, mati husnul khatimah. Al-Fatihah.